Oke, selamat siang semua. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Udah jam 10:05, nanti yang lain biar muncul aja. Oke, jadi hari ini kita review sedikit ya materi yang nanti akan masuk di penilaian akhir semester. Nah, nanti soalnya ada yang PG dan yang ada juga yang esai ya. Nanti soal yang PG ada materinya yang ada 2 bab yang masukin ke penilaian akhir semester. Itu yang pertama adalah transformasi yang kita udah ulangan, karena kita udah ulangan, makanya isinya lebih sedikit dibanding yang belum ulangan. Yang belum ulangan kan yang kongruensi dan kesebangunan gitu. Jadi kongruensi dan kesebangunan itu porsinya lebih banyak dibandingkan dengan yang transformasi gitu. Nah, tadi kan Mi sudah kasih lagi ya yang PDF kumpulan rumus yang transformasi ya. Jadi itu boleh dibuka dulu sekarang gitu ya, karena nanti kita lihat lagi gimana cara ngerjain, karena udah kemarin kan udah agak lama ya udah nggak bahas transformasi lagi, jadi kita bahas ulang. Nah, ini ada contoh-contoh soal yang nanti jenisnya bisa keluar di UAS ya, cuma ini nggak semuanya, ini cuma 8 soal ya. Terus soalnya itu nanti yang PG 15, terus yang esainya itu ada 5 gitu. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Diketahui ya di sini P aksen adalah bayangan titik P 4,4. Berarti P 4,4 itu awalnya ya. Jadi kita tulis itu awalnya itu adalah 4,4. Kita tulis 4 sama 4 gitu kan. Nah, setelah itu dia didilatasi pada pusatnya itu 1,1 dengan faktor skala ya. K-nya itu adalah 2. Terus yang ditanya P aksen itu kan berarti yang ditanya bayangan. Nah, ini tinggal dilihat di rumus. Di rumus yang kasih ke kalian kan ada di bagian nomor 3 itu dilatasi ya. Nah, dilatasinya yang mana? Itu adalah dilatasi yang dengan faktor skala K dan titik pusatnya A, B. Kalian bisa lihat di bagian nomor 3 yang bagian 2-nya. Nah, berarti caranya ntar tinggal gimana? Tinggal diginiin aja si K-nya ya kita kali. Jadi 2 kan rumusnya itu K kali X min A. Terus yang keduanya adalah K dikali Y min B. Gitu kan. Itu rumus dari yang dengan faktor skala. Nah. Oh, itu di rumus salah ya. Itu kan tulisnya K dalam kurung X min B. Padahal harusnya K dalam kurung Y min B gitu ya. Itu dibenerin aja yang di rumusnya. Nah, yang benar yang kasih tahu di sini ya. Nah, berarti tinggal dikerjakan. Berarti faktor skalanya 2. Ya kan? Faktor skalanya 2 kita masukin ya. Ntar Miss. Nah, berarti tinggal masukin angkanya kan adalah 2. Di sini K-nya. Kita masukin sini 2. Dikali X min A. X itu awalnya ya. Y itu yang akhir sini. Ini X ini Y. Ya kan? Nah, berarti 2 dikali 4 kurang. Nah, ini kebetulan pusatnya sama ya, 1. 4 kurang 1. Terus habis itu yang bawahnya juga 2 dikali Y-nya itu dari yang bawah sini ya. 4 kurang 1 lagi. Gitu ya. Berarti nanti jawabannya adalah 2 dikali 4 kurang 1 kan 3 ya. Nah, terus 2 dikali 4 kurang 1, 3 juga. Nah, berarti ntar jawabannya 6,6 gitu. Ya, tinggal pakai rumus aja. Diganti ya di rumusnya itu. Diingat yang benar itu harusnya bawah Y min B. Nah, ini yang benar. Yang dari Miss. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke contoh soal yang lain. Iya, udah Miss terima ya.
Oke ya, nggak ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Sekarang dilihat di layar ya, dilihat di layar nih. Nah, titik M aksen adalah min 3,6, ya kan? Nah, terus bayangan titik M setelah diputar 0,180 derajat. Nah, berarti ini beda dari yang tadi. Kalau yang ini itu adalah si bayangannya. Kita mau mencari awalnya, yaitu si koordinat titik M itu berarti kita mau mencari awal. Jadi bukan mencari bayangan. Nah, berarti kita lihat dulu. Berarti kita mau mencari awalnya yaitu X, Y-nya. Ya kan? Dia itu di rotasi terhadap 0, U itu artinya titik pusatnya 0,0 diputar 180 derajat, berarti rotasi. Ya kan kalau 180 derajat kita nggak peduli ya dia itu berlawanan atau searah dengan jarum jam karena sama aja rumusnya. Nah, tinggal dilihat lagi di yang PDF Miss kasih yaitu di bagian rotasi. Pada rotasi 180 derajat titik pusat 0,0 X-Y-nya berubah jadi min X, min Y. Nah, jadi berubah jadi min X, min Y. Kita tulis ini tuh adalah min X dan min Y. Di mana min X, min Y-nya udah ketahuan justru min 3 sama 6. Nah, kalian suruh dibalik. Jadi sekarang nyari si X-Y-nya. Ya udah tinggal awalnya X jadi min X. Berarti kalau min X-nya itu min 3, berarti X-nya awalnya adalah 3. Ya kan? Terus kalau misalnya yang kedua, kalau min Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan tinggal dikasih minus aja awalnya. Berarti awalnya tinggal dikasih min 6. Ya, jadi koordinat titik M awalnya adalah 3,6. Gitu. Itu soal nomor 2 ya. Terus kita lanjut sekali soal nomor 3. Dilihat di soal. Nah, di soal sebuah bayangan P7,2 merupakan hasil translasi pada pergeseran 21. Nah, yang ditanya sama koordinat dari titik P. Nah, koordinat dari titik P. Nah, bisa dilihat di sini. Berarti ini juga bagian translasi ya. Translasi itu pergeseran. Kalian bisa lihat juga di rumus yang di situ. Berarti yang ini juga sama. Ini tuh adalah bayangan. Nah, yang ditanya itu awalnya itu apa? Nah, berarti kan kalau dari translasi itu kan geser, cuma tinggal ditambah, yaitu awal ditambah dengan titik pergeseran. Berarti kalau misalnya awalnya itu nggak tahu kita kan berapa, X, Y, ditambah dengan si 21, dia akan menghasilkan si P aksen, yaitu udah dapat hasilnya yaitu 72. Berarti karena yang ditanya itu awal si X, Y-nya, ya kan? Berarti dibalik aja, berarti sama dengan tinggal 72 dikurang, bukan ditambah ya. Kalau misalnya yang ketahuan awalnya kan ditambah, dikurang si ini, yaitu dikurang 21. Nah, berarti jawabannya nanti 7 kurang 2, 5, 2 kurang 1, 1. Ya, jadi jawabannya 5 sama 1. Ini adalah yang pada pergeseran 21. Gitu. Nah, nanti ini belajarnya jangan pelajarin pluk-pluk ya, karena misalnya udah ganti-ganti soalnya yang buat latihan mana sama yang penting kalian pelajari caranya. Jangan pelajari jawabannya, kan ntar jawabannya nggak ada gitu, bisa aja nggak ada di optionnya. Gitu. Oke lah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Iya ada, kalau nggak ada berarti kita lanjut lagi ya. Nah, oke, bisa lihat di sini ya, sebuah persegi ABCD koordinatnya
A-nya 1,1, B-nya 3,1, C-nya 3,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, ditanya koordinat bayangan titik D. Bayangan tapi titik D-nya kan di sini belum dikasih tahu. Berarti ini mau nggak mau kita harus gambar dulu. Ya, gambar koordinatnya. Nah, ini gambar di sini. Ini Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita lihat koordinat A 1,1. 1,1 misalnya ini sini. 1, 2, 3. Terus yang atas ini 1, 2, 3 ya. Kalau A 1,1 berarti gambarnya itu A-nya itu titiknya 1,1 berarti di sini. Ya kan? Terus B-nya itu 3,1 berarti 3,1 berarti di sini. Terus habis itu C-nya 3,3 berarti 3,3 di sini. Nah, berarti D-nya di mana? Kalau dia gambarnya persegi, berarti kan harusnya bentuknya kotak gitu kan? Karena bentuknya kan persegi. Berarti harusnya tuh kan bentuknya seperti ini. Nah, berarti udah jelas pasti D-nya letaknya di sini. Nah, berarti kita tulis di sini adalah D-nya. Ya, berarti kita udah tahu bahwa si titik D itu awalnya adalah 1,3. Nah, dari si titik D-nya udah dapet 1,3 ini, baru dia minta dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, ntar bisa dilihat lagi di bagian pencerminan ya. Refleksi atau pencerminan, kamu bisa lihat di PDF itu terhadap garis Y sama dengan K, rumusnya tinggal Y sama dengan 2K min Y. Nah, ini berarti ini K-nya ya. Nah, ini berarti K-nya. Berarti rumusnya adalah X, terus rumusnya di bawahnya itu adalah 2K min Y. Nah, berarti X-nya itu berarti kan nggak berubah. Awalnya tetap 1, berubah tetap X, berarti tetap X1 ya. Nah, sekarang yang bawahnya tinggal kita tulis yang bagian bawahnya. Yang bagian bawahnya adalah si 2K dikurang Y, berarti 2 kali 4 dikurang si Y-nya itu berarti awalnya sini. Ini kan X, ini Y ya. Berarti yang Y-nya adalah 3. Nah, berarti jawaban akhirnya 1, 8 kurang 3. Berapa 8 kurang 3? Berapa? 8 dikurang 3? 5, betul. Ya, berarti nanti bayangan titik D adalah 1,5. Ya, jadi pertama cari dulu si D-nya untuk membentuk persegi. Baru nanti si D-nya bisa kamu bayangkan gitu. Oke, ada yang mau ditanya soal nomor 4? Nggak ada, kita lanjut ya. Ke soal selanjutnya. Oke ya, ini lihat di layar. Nah, ini kita bisa lihat di layar. Yang ditanya gambar yang sebangun. Manakah gambar yang sebangun? Diingat kalau gambar sebangun itu perbandingan antara yang besar dan kecil, yang bersesuaian harus sama dengan yang besar dan kecil. Jadi contohnya misalnya yang pertama nih, kita lihat yang pertama itu kan yang besar sebelah sininya 5, ini 4. Kita lihat sama atau enggak ya. Jadi kan 5/4 yang besar per yang kecil harus sama dengan yang besar per yang kecil, harus sama dengan 10/8. Sama atau enggak kita lihat. 10/8. Kemarin kan Miss bilang ceknya kali silang aja kan, kayak 8 dikali 5, 40. 4 kali 10 juga 40. Nah, kalau seperti ini berarti ini itu adalah gambar yang sebangun nggak? Gambar yang sebangun, berarti nomor 1 benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini adalah yang ketahuan sudut. Ya kan, sudut besar sama sudut kecilnya dia bilang sama. Ada seperti ini. Nih ya, ini. Ini juga. Nah, ini kalau misalnya sudut ini sama, ya,
sudut yang sini sama, berarti pasti yang sini sama. Nah, kalau semua sudut itu sama, jadi kalau ini bulat-bulat, pasti kan sisanya itu pas dibagi 2 sama dengan ini dan ini. Ya, pasti sama. Nah, kalau semua sudut sama, itu berarti dia juga masuk ke dalam yang sebangun. Nomor 2. Nah, kalau yang nomor 3 ini nggak ketahuan sudut, tapi ada angkanya kita bandingin ya kayak tadi. Berarti yang besar per yang kecil harus sama dengan yang besar per yang kecil juga. Kita cek. Misalnya 12/8 itu sama nggak dengan 9/6? Itu kan yang sama ya bentuknya. Kita kali 12 kali 6. Ini kali ke sini 72. 8 kali 9 juga 72. Ya, berarti ini juga sebangun. Ya, nah kita lihat yang ketiga. Ini juga bentuknya adalah bentuk sisi ya. Berarti kita juga samakan. Berarti kalau 10/8 ya, ini yang ini harus sama dengan 8/6. Kita cek. 10/8 sama nggak sama 8/6. Nah, sekarang kita cek 10 kali 6, 60. 8 kali 8, 64. Nah, ini nggak sama. Ya kan, tidak sama dengan. Nah, berarti kalau tidak sama dengan, ini tidak termasuk ke yang sebangun. Berarti yang sebangun cuma nomor 1, 2, dan nomor 3. Nah, ini. Ya. Ini contoh soal yang kelima. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, bisa lihat lanjut di sini di layar ya. Ini soal teori yang pertama tuh. Dia bilang syarat segitiga kongruen, berarti kalau segitiga yang pertama itu yang sama besar, itu kan ada yang waktu itu dilihat lagi ya di Google Classroom kan ada tuh bagian tugas yang syarat 2 segitiga kongruen. Bisa apa? Bisa sisi-sisi, bisa sisi sudut sisi dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada tanda pertama yang ada strip ini 1, ini juga ada strip 1. Berarti mereka sisinya sama, dinyatakan dengan tanda yang sama. Berarti itu adalah sisi, kita tulis. Iya kan? Terus habis itu yang kedua, ini habis sisi yang ini kan berarti lanjutnya yang ini. Kita lihat ternyata dia ada tanda yang 2 di sini. Ya, juga sama dengan tanda yang di sini. Ini juga berarti sisi, sama-sama. Berarti selanjutnya adalah sisi lagi. Nah, baru yang terakhir kita lihat, mereka ini ada tanda siku-siku, ini juga belakangnya siku-siku kan sama. Berarti siku-siku itu tandanya dua-duanya adalah sudut 90 derajat. Berarti habis sisi selanjutnya di situ adalah sudut ya. Jadi segitiga tersebut kongruen dengan syarat yaitu sisi dan sudut gitu. Oke, soal 6 ada yang mau ditanya? Belum ya? Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Nah, ini mau zoom dulu. Oke, ya. Di sini dia bilang ya di soalnya bahwa trapesium ABCD sebangun dengan KLMN. Terus yang ditanya panjang KN. Nah, sebenarnya kan panjang KN itu kan harus sesuai perbandingannya dengan si AD. Cuma masalahnya AD-nya belum ketahuan. Ya, berarti mau nggak mau kita harus cari dulu AD-nya. Kayak kemarin contohnya pernah AD kasih kan, harus cari dulu pakai Pitagoras siku-siku di sini. Nah, berarti ini 15, terus mana lagi? Nah, 27, nah ini kebetulan atasnya belum ketahuan lagi nih DC. Berarti DC-nya kita cari dulu pakai perbandingan DC per NM ya sama dengan AB per yang kecilnya, yang bawah itu adalah si KL. Baru kita masukin dulu rumusnya DC per NM itu adalah 10 sama dengan AB itu 27, KL-nya adalah 18. Gitu. Nah, nanti
tinggal dihitung ya, tinggal kali silang. Berarti 18 kali DC sama dengan 27 kali 10. Nah, berarti DC-nya sama dengan 27 kali 10 dibagi 18. Jadi DC-nya harus cari dulu. 27 sama 18 sama-sama bisa dibagi 9. Ya, ini 3, 18 bagi 9, 2. Terus 10 bisa dibagi 2, 5. Jadi jawabannya DC itu adalah 15. Nah, ya. DC-nya 15. Berarti kita tulis di sini bagian DC ini adalah 15. Nah, selanjutnya kalau DC udah dapat, berarti kita udah dapat kalau sampai sini 15, berarti AB-nya kan dari sini ke sini. Berarti kita bisa dapat yang dari sini ke sini. Yang misalnya ini X gitu. Berarti kalau caranya tinggal 27 dikurang 15. 27 kurang 15 berapa? Berarti 12. Nah, kan? 27 kurang 15, 12. 12-nya dari 27 kurang 15. Nah, sekarang kita bisa cari AD-nya pakai rumus Pitagoras. AD itu sama dengan CX kan? Berarti kita tulis rumusnya karena dia yang cari adalah sisi yang bagian ini, ya bagian mendatar ke bawah, berarti dikurang. Jadi akar yang miring kuadrat 15 kuadrat dikurang yang bawahnya sini, ya yaitu 12. Nah, berarti 15 kuadrat kan 225 ya. 12 kuadrat itu 144. Berarti kalau dihitung jawabannya 5 kurang 4, 1. 12 kurang 4, 8. Nah, akar 81. Akar 81 berapa? 9. Iya. 9-nya ditaruh di bagian sini. 9. Berarti AD-nya juga 9 kan? Nah, berarti kalau AD udah dapat tinggal kita perbandingin lagi ya. Berarti misalnya yang ditanyakan KN, berarti kita perbandingkan dengan AD per KN nanti sama dengan terserah kamu pakai yang mana. Bisa yang DC per MN atau AB per KL. Misalnya pakainya DC per NM. Nah, berarti AD-nya itu adalah 9 per KN, KN-nya nggak tahu, sama dengan DC. DC-nya tadi udah dapat 15, per NM-nya adalah 10. Gitu kan? Nah, nanti tinggal kali silang. Berarti 9 kali 10 sama dengan KN kali 15. Nah, nanti berarti hasilnya tinggal KN sama dengan 9 kali 10 dibagi 15. Gitu kan? Nah, 10 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. Atasnya 2, bawahnya 3. 9 bagi 3 adalah 3. Berarti nilai KN adalah 3 kali 2, yaitu 6. Gitu ya. Nah, ini ya kalau model soalnya seperti ini. Ada yang mau ditanya sebelumnya selanjut? Nggak ada ya. Kita lanjut berarti. Nah, ini ada model soal kesebangunan ya. Bisa dilihat di soal. Sebuah gedung, jadi pertama kita lihat ada bayangan gedung ya. Bayangan gedungnya itu 28 meter. Ya kan? Terus habis itu kita belum tahu tinggi gedungnya asli. Terus habis itu dia kasih tahu lagi di soal bahwa tinggi siswa ya, berarti tinggi siswa aslinya, tinggi siswa itu 150 cm. Nah, dia bilang Pak bayangan dari siswanya adalah 7 meter. Terus yang ditanya tinggi gedung. Nah, ini adalah berarti kalau tinggi sama bayangan itu berarti mereka masuk ke sama ya, masih masuk ke yang kesebangunan gitu.
Nah, berarti kesebangunan di sini adalah berarti bayangan per bayangan sama dengan tinggi per tinggi gitu. Jadi misalnya tinggi siswa. Ya, nah di sini dilihat dulu di soal, ini meter, ini senti, ini meter, ini meter. Nah ini, ini yang bagian gedungnya belum ya. Tinggi gedungnya kita nggak tahu. Nah ini kita lihat gedungnya 20 meter, ini 150 cm, bayangan siswanya 7 meter, tinggi gedungnya nggak tahu. Nah ini kan ada beda nih, ada meter, ada senti, ada meter. Berarti yang senti aja kita jadiin ke meter. Ya, senti dijadikan ke meter itu tinggal dibagi 100. Ya, berarti jawabannya 1,5 untuk si tinggi siswa. Nah, berarti kalau kita bandingin rumusnya tinggi siswa per tinggi gedung, atau kebalik juga nggak apa-apa, yang kecil per gede boleh ya, per gede per kecil, pasti kan yang kecil itu adalah tinggi siswa. Terus habis itu sama dengan tinggi gedung, berarti bayangan siswa per bayangan gedung. Ya tinggal bandingin, tinggi siswa adalah 1,5, tinggi gedung nggak tahu ya, kita mencari X. Terus bayangan siswa adalah 7 meter, bayangan gedung ternyata 28 meter. Nah ini bisa dikecilin dulu kalau mau kecilin, 7 sama 28, 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4. Berarti X dikali 1 ya, dikali silang sama dengan 1,5 kali 4. Berarti X aja langsung dapat. Ya kan, sama dengan sebentar. 1,5, sebentar ya, mistik dulu. Tinggi siswanya kan 1,5. 6 ya. Tapi sebentar. Bayangan. Iya betul ya. Nah langsung jadi jawabannya, X-nya 1,5 kali 4 itu adalah 6. Nah 6 meter. Ya berarti tinggi gedungnya adalah 6 meter. Tinggal dikali aja 1,5 dikali 4. Nah itu ya. Jadi tinggal kali silang. 4 kali 1,5, 6 sama dengan X kali 1. Karena X kali 1 kan berarti nggak usah dibagi ya. X kali 1 ya X. Jadi jawabannya X-nya 6 meter. Nah udah dapat jawabannya X-nya 6 meter. Gitu. Ada yang mau ditanya? Belum ada? Kayaknya udah habis deh ini contoh soal mistik dulu. Oh ada satu lagi, kita lihat dulu ya, ada satu lagi. Di sini adalah nomor 9. Nah ini adalah model yang segitiga ya. Kita lihat. Nah ini ya, bisa lihat di sini. Diketahui panjang AD, berarti ini segitiga besar dan segitiga kecil ya. Kalau ada seperti ini, dianggapnya yang besar itu adalah yang A, B, C. Sedangkan yang kecil itu kita anggapnya adalah ini. Nah, yaitu si D, B, E. Ya, jadi kalau kita tulis lagi, yang kecilnya itu adalah D, B, E. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat panjang AD dia bilang 3 cm. Nah, berarti panjang AD itu ini 3. DE adalah 8, berarti 8 di sini. Terus habis itu AC 12. AC 12 itu berarti AC itu adalah yang mana? AC itu adalah yang benar. AC itu berarti adalah yang
panjang itu ya, yang itu yang 12 ini. Terus yang ditanya panjang BD. Nah, panjang BD ini. Kita tinggal perbandingin ya. Berarti tinggal AC yang besar per bagian yang sama dengan dia, yaitu yang kecil, yaitu si DE. Ya. Nah, nanti sama dengan, nanti itu berarti AC per DE itu sama dengan si AB per DB. Nah, AC-nya udah dapat 12, per si DE-nya itu 8. Nah, AB-nya kita nggak tahu. Nanti BD-nya, AB itu adalah BD ditambah, atau DB ya, ditambah dengan AD. Nah, nanti tinggal ini sama dengan si BD sendiri. Nah, BD sendiri kita nggak tahu. Nah, ini AB-nya kita coret aja ya, karena AB itu sama aja kayak BD tambah AD. Nah, AD sendiri kita udah dapet 3. Berarti 12 per 8 sama dengan BD tambah 3 per BD. Gitu. Berarti nanti kita bisa dapat jawabannya ya. Ini tinggal dikali silang seperti biasa. 12 kali BD sama dengan 8 kali BD ditambah 3 kali 8 ya. 3 kali 8 itu kan 24 kali silangnya itu. Nah, nanti tinggal kita hitung 12 BD dikurang 8 BD sama dengan 24. Nah, nanti berarti jawabannya 12 BD kurang 8 BD kan 4 BD ya. Sama dengan 24. Berarti BD-nya sama dengan 24 bagi 4. 24 bagi 4, jawabannya 6 ya. Jadi panjang BD adalah 6 cm. Oke ya, karena waktunya sudah habis, Miss akhiri. Jadi hari ini nggak ada tugas karena kan hari Rabu udah mulai UAS ya. Jadi dipelajari lagi selain yang dari video ini juga dari tugas-tugas yang sebelumnya. Kan ada video sebelumnya yaitu bab yang transformasi dan yang terakhir yang bab 4 itu yang kesebangunan dan kongruensi gitu. Ya. Iya, di-upload. Nanti Miss share di grup ya. Nggak ada tugas aja tapi videonya masih ada. Ya. Iya, yang ini. Yang tadi kan ada jadi bab yang 3 sama bab 4 yang masuk ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk.